Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton setia Tim Corner KPI dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini, pada podcast pagi hari ini, kami akan membahas seputar berita viral yang berita sedang hangat-hangatnya lah, yaitu tayangan sebuah program siaran di salah satu media yaitu Trans7 yang menuai kritik dan berbagai kalangan pesantren, yaitu Pondok Pesantren Lirboyo. Kasus ini membuka banyak pertanyaan, sampai salah satunya yaitu sampai sejauh mana media ini bisa menyoroti kehidupan pesantren tersebut tanpa menyinggung nilai-nilai di dalamnya. Dan untuk membahas hal itu, kami sudah mengundang tamu istimewa kita, narasumber yang sangat kompeten kami bilang. Beliau adalah Bapak Insinyur Andi Kemudin, STMM, IPM ASEAN Inc. Beliau adalah Ketua Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah. Itu bisa juga dipanggil KPD Sultan, yaitu Lembaga Pengawas Penyiaran Isi Siaran Radio dan Televisi. Untuk itu, mari kita nonton dan simak bersama-sama podcast pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah, hari ini sehat-sehat. Nah, kali ini kan Pak, kami mengundang Bapak pada pagi ini untuk menjadi narasumber di podcastnya kami, yaitu membahas isu atau berita yang lagi viral belakangan ini Pak, tentang tayangan Trans7. Nah, tapi sebelum masuk ke topik ini Pak, mungkin boleh saya sedikit bertanya-tanya tentang dirinya Bapak terlebih dahulu, sebelum masuk ke inti pembahasan pada podcast pagi hari ini Pak. Nah, sebelumnya saya penasaran nih Pak, mengenai gelarnya Bapak ini yang ASEAN ini Pak. Gelar tersebut Bapak dapatkan karena apa dan di mana Pak? Karena setahu saya itu jarang orang mempunyai gelar seperti ini Pak. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua para pendengar podcast hari ini. Ya, sebagaimana sudah diperkenalkan tadi oleh host, nama saya Andi Kemudin. Basic keilmuan saya ini sebenarnya adalah dari teknik industri. S1 saya sarjana teknik saya dari teknik industri. Kemudian S2 saya dari Magister Manajemen, program manajemen pemasaran. Kemudian tadi ditanyakan terkait gelar. Gelar itu adalah gelar profesi sebenarnya, termasuk juga gelar insinyur. Kalau dulu kan itu insinyur itu adalah gelar akademik. Tapi sekarang dia merupakan gelar profesi. Jadi ketika mengambil gelar profesi, kita harus kuliah lagi. Jadi kalau untuk tatap muka itu yang normal itu 2 semester, tapi saya kemarin menempuh jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi berdasarkan pengalaman kita, pengalaman kerja yang kemudian kita mengisi formnya yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, saya mendapatkan itu gelar insinyur. Kemudian IPM itu juga profesi. Insinyur profesional madya. Jadi untuk kategori-kategorinya ya. Jadi dia ada insinyur profesional pratama yang level pertama, kemudian IPM insinyur profesional madya, kemudian yang tertinggi itu adalah insinyur profesional utama. Jadi kita di scoring. Kemudian kalau ASEAN Inc itu adalah ASEAN Engineering. Apa itu ASEAN Inc? Jadi ASEAN Engineering ini adalah gelar profesi yang dikeluarkan oleh semacam wadah persatuan insinyur dalam level Asia Tenggara. Jadi itu juga ada juga semacam kuliahnya. Nah, tapi kemarin saya menempuh jalur RPL juga, rekognisi pengalaman pembelajaran lampau. Ya, kemudiannya diakui. Apa itu ASEAN Engineering? ASEAN Engineering itu adalah contohnya yang sederhana ketika jadi sertifikasi kalian kita itu diakui dalam wilayah Asia Tenggara. Jadi saya bisa melakukan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan dalam wilayah Asia Tenggara. Begitupun juga ketika misalnya ada pekerjaan atau proyek-proyek yang masuk dalam wilayah Sulawesi Tengah yang dibuat oleh negara Asia Tenggara, yang dia cari adalah yang punya sertifikasi ASEAN Engineering di dalam wilayah Asia Tenggara. Oh, begitu Pak ya. Saya mendapatkan kemarin itu kebetulan waktu itu sama acara prosesi penyerahan gelarnya itu kan digilir tiap tahun di wilayah Asia Tenggara. Kebetulan waktu itu dilaksanakan di Jakarta tahun 2018 ya.
saya dapatkan itu setelah gempa, 2 bulan setelah gempa pada saat itu. Akhirnya kebetulan waktu itu Indonesia tuan rumah dilaksanakan di Jakarta. Saya diserahkan sertifikasi itu pada saat di Jakarta dilaksanakan. Oh gitu Pak ya. Oh. Selanjutnya Pak, mungkin saya ingin menanyakan lagi Pak, sebelum Bapak menjabat sebagai ketua komisioner KPID di Sulawesi Tengah ini Pak, Bapak dulunya berprofesi sebagai apa? Dan boleh Bapak ceritakan sedikit pengalaman Bapak sampai saat ini, sampai di titik ini Pak? Saya ketika menyelesaikan pendidikan saya S1 S2 di Makassar, di salah satu perguruan tinggi swasta di UMI Makassar, Universitas Muslim Indonesia. Kemudian lanjut sempat bekerja di Jakarta. Kemudian 2006 saya balik ke Palu. 2008 saya diajak masuk ke Universitas Muhammadiyah Palu menjadi dosen di sana. 2008 saya sudah dosen yayasan. DTY pada saat istilahnya, dosen tetap yayasan. Semenjak 2008 saya jadi dosen di sana. Kemudian akhirnya sempat memegang beberapa jabatan, pernah jadi kaprodi di salah satu fakultas. Kemudian ditarik ke rektorat, sebelum ke rektorat sempat di lembaga penelitian di LPPN ya, menjadi ketua bidang penelitian dan pengabdian yang ngurus KKN pada saat itu. Hanya sekitar 1 tahun. Akhirnya saya ditarik ke rektorat menjadi Kabak Humas. Sementara menjabat Kabak Humas, kemudian dibukalah tahapan pendaftaran di KPID ini. Saya ikut, alhamdulillah bisa masuk. Akhirnya saya harus tinggalkan sementara menjabat pada saat itu di Kabak Humas Unismo Palu, karena saya tidak boleh merangkap. Saya harus sesuai dengan perjanjian yang kita tanda tangani di sini bahwa harus bekerja penuh waktu. Jadi pekerjaan-pekerjaan lain itu harus saya tinggalkan. Saya juga punya usaha di luar ya, yang sambil menopang beberapa kehidupan, itu juga mendukung pekerjaan saya di KPID ini. Jadi tapi sampai dengan sekarang saya masih tercatat sebagai salah satu dosen di Fakultas Teknik Unismo. Iya. Gitu. Ya, baik, itulah penonton setia, pengalaman Bapak selama ini sangat wow sekali. Kita akan kembali ke topik yang seharusnya kita bahas pada podcast kali ini, yaitu tentang berita yang viral di Trans 7. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita lihat sedikit kronologinya beberapa waktu yang lalu. Salah satu program di Trans 7 menayangkan segmen yang dianggap menyinggung kehidupan pesantren, menampilkan santri dengan gaya yang tidak pantas dan menimbulkan kesan yang merendahkan. Tayangan ini memicu reaksi keras dari para alumni dan masyarakat pesantren tersebut, bahkan sampai dilaporkan ke pihak berwajib nih Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, Pak Andi, apa sebenarnya yang membuat tayangan ini menjadi kontroversial Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak? Ya, sama-sama kita bisa lihat kemarin. Dan sebenarnya pertanyaan dari host ini kita bisa, kalau sama-sama kita menonton pemberitaan kemarin, itu sebenarnya sudah terjawab. Apa yang menjadi kontroversi? Kita bisa melihat kemarin bahwa sebenarnya tayangan ini kan dari Trans 7 ini itu diproduksi oleh salah satu rumah produksi. Cuma kan kita tidak tahu kemarin bagaimana prosesnya sehingga kemudian tayangan itu bisa lolos kemudian menjadi suatu isi siaran di Trans 7. Nah, kalau saya melihat kemarin, saya sempat nonton, saya tidak nonton waktu pada saat disiarkan ya, tapi yang hasil liputannya itu kemudian diulang-ulang di beberapa platform media sosial. Saya bisa lihat dari situ. Ya, tayangan itu menampilkan sisi dari kehidupan yang ada di salah satu pesantren di Jawa ya, di Lirboyo, yang kemudian itu terap. Akhirnya yang ditampilkan itu adalah sisi-sisi kelam ya, sisi-sisi hitam dari yang mereka anggap ya, sisi-sisi kelam, sisi hitam, yang kemudian itu menimbulkan kekisruhan di masyarakat yang menganggap itu tidak semua pesantren seperti itu. Jadi dengan tayangan tersebut itu menimbulkan persepsi di masyarakat, mereka seolah-olah ini ya,
ada tuduhan menganggap bahwa seperti itulah semua pesantren yang ada di Indonesia dengan beberapa tindakan-tindakan, beberapa perlakuan-perlakuan terhadap misalnya santri-santrinya, apa yang dilakukan oleh pengelola pesantren, begitu juga apa yang dilakukan oleh santri-santri. Nah, itu yang kemudian menjadi kontroversi kalau yang saya lihat, ini menurut pengamatan saya. Dan saya juga secara pribadi melihat bahwa itu tidak bisa mewakili sebenarnya dari kehidupan pesantren yang ada di Indonesia, karena itu mungkin bagian terkecil yang ada di pesantren. Kalau saya lihat tidak seperti itu sebenarnya, kalau saya melihat seperti itu. Tapi Pak, kalau kita berbicara dari sisi medianya ini Pak, bukankah jurnalis dan kru televisi ini juga punya kebebasan untuk berekspresi? Nah, bagaimana seharusnya batasan itu dijaga agar tidak menimbulkan masalah seperti ini Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tayangan ini kan yang kemarin yang disiarkan, yang diproduksi oleh Trans 7 itu kan dari PH ya, rumah produksi. Jadi rumah produksi ini kan berisi tim-tim kreatif. Pak. Kita tidak tahu apakah tim kreatif ini itu berdasarkan basicnya dari teman-teman jurnalis atau hanya sekedar tim kreatif. Nah, yang kemudian lolos menjadi suatu siaran. Nah, disitulah intinya maksud saya tadi, bahwa sebelum melakukan penayangan di suatu lembaga penyiaran, itu kita bisa harus menyaring dulu sebenarnya. Kemudian misalnya tayangan produksi dari rumah produksi itu kemudian masuk ke ruang produksi TV, itu kan juga sebenarnya harus melalui beberapa proses-proses yang di TV tersebut, yang mungkin dari teman-teman TV, teman-teman jurnalis TV itu paham tentang misalnya apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban misalnya dalam suatu tayangan sebelum tayangan tersebut disiarkan. Nah, ini kemudian kita tidak tahu apakah melalui proses penyaringan seperti itu atau kemudian hasil dari rumah produksi itu kemudian langsung diputar. Nah, itu kita tidak tahu. Makanya pentingnya saya katakan tadi, pentingnya rumah produksi itu juga agar tidak terjadi hal seperti itu, memahami tentang pentingnya etika jurnalistik ketika dalam membuat suatu tayangan atau sesuatu produksi. Kemudian juga perlunya rumah produksi ataupun teman-teman jurnalis TV pentingnya memahami sensitivitas terkait masalah nilai dan budaya yang berlaku dalam suatu wilayah, dalam suatu negara. Kemudian juga yang ketiga, kalah penting itu kehati-hatian dalam membuat suatu framing dan narasi. Nah, itu yang penting kalau saya melihat bahwa tayangan tersebut tidak melalui proses ini. Saya pribadi melihat, kan kita tidak tahu proses produksinya kemarin. Kalau dilihat kemarin itu hasil tayangan, saya tidak tahu apakah sudah tayang atau belum. Terkait misalnya klarifikasi dari pihak Trans 7 sendiri bahwa sudah melalui proses-proses seperti itu. Itu kalau dari saya. Jadi kalau menurut Pak Andi sendiri nih, sebenarnya yang mana sebenarnya yang membuat masalah terlebih dahulu? Apakah dari pihak Trans 7 sendiri atau pesantren itu sendiri? Misal kayak ini cuma kalau menurut saya kesalahpahaman saja, antar miskomunikasi lah istilahnya, karena lantaran bahasanya bukan lantaran redaksinya itu. Cuma kalau menurut saya sendiri mereka ini sama-sama Trans 7 pesantren sama-sama ingin mencerdaskan anak bangsa ini. Nah, cuma itu tadi kalau menurut dari saya sendiri, dari pribadi saya sendiri, mungkin hanya kesalahpahaman saja, miskomunikasi antara pembahasannya yang salah mungkin, begitu Pak. Iya, kalau saya melihat seperti ini, saya kembali lagi bahwa tayangan ini kan merupakan produk dari rumah produksi. Rumah produksi yang bekerja sama dengan Trans 7. Rumah produksi ini kan sebenarnya bukan dari manajemen dari pihak Trans 7. Itu adalah
semacam vendor ya, vendor yang dipakai oleh stasiun TV, membantu stasiun TV ketika melaksanakan tayangan-tayangan sesuai dengan kategori acara apa. Nah ini misalnya vendor yang membuat ini kan itu bisa saja tayangan ini dia bisa bekerja sama dengan TV lain lagi. Seperti misalnya terkait sinetron-sinetron itu kan diproduksi oleh rumah produksi. Jadi bukan oleh TV-nya yang kemudian bekerja sama apa yang menjadi kesepakatan mereka terkait misalnya pembiayaan dan sebagainya, bersepakat kemudian baru mereka bekerja sama. Jadi diberi tanggung jawab rumah produksi. Nah, rumah produksi ini kan kita bisa lihat kemarin tema acaranya itu ya, tema acaranya. Nah, kita bisa lihat dan tahu kemarin bahwa acara itu akhirnya di take down. Iya, jadi sudah tidak lagi acara itu. Nah, terkait dengan pertanyaan ini seperti tadi bahwa sebenarnya kesalahan itu bukan kalau saya lihat rumah produksi menganggap apa yang mereka produksi itu benar. Kemudian dari pihak TV juga, saya tidak tahu apakah ini mereka sudah melihat seperti saya katakan tadi atau belum, yang kemudian meloloskan program tersebut. Nah, itu saya katakan tadi bahwa pentingnya dari 3 yang tadi saya katakan bahwa pentingnya sebelum melakukan tayangan perlu menyaring dari 3 kategori tersebut tadi. Ini saya tidak tahu apakah mereka kemarin melakukan itu atau tidak. Akhirnya kemudian timbul riak-riak dari masyarakat yang menonton acara tersebut. Nah, apakah ini kesalahan dari rumah produksi atau dari TV atau dari mana? Saya tidak bisa menuduh seperti itu. Tapi mungkin saja bahwa rumah produksi menganggap acara tayangan tersebut bisa tayang. Yang kedua, apakah mereka menganggap tayangan tersebut bisa mereka anggap bahwa itu sesuai dengan kaidah jurnalistik dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pihak TV juga menganggap bahwa mungkin dari pengalaman mereka selama ini kalau rumah produksi tersebut memproduksi suatu tayangan sudah tidak ada masalah. Nah, akhirnya ketemunya di situ. Tapi ternyata begitu tayang hasilnya lain, bahwa ada terdapat reaksi dari masyarakat. Oh, gitu ya. Oke, Pak. Nah, itu Pak, selanjutnya setelah tayangan itu viral kan Pak, Trans7 ini kan sudah menyampaikan permohonan maaf, bisa kita lihat bersama secara resmi. Tapi sebagian kalangan ini menilai langkah ini belum cukup Pak. Bagaimana pandangan Bapak akan hal ini? Ya, kalau dalam KPI sendiri kan kita punya kitab yang namanya P3SPS. Nah, kemarin dari KPI Pusat kan juga sudah memanggil dari pihak Trans7 sendiri terkait masalah itu, dan kemudian salah satu hasilnya adalah memberikan sanksi peringatan kepada pihak Trans7, dan kemudian merekomendasikan untuk meminta tayangan tersebut di take down dan memberhentikan program acara tersebut ya, memberhentikan program acara tersebut. Kemudian juga beberapa komponen-komponen terkait misalnya sudah berbicara, beberapa pihak akademisi juga yang paham tentang masalah itu sudah bicara bahwa itu memang sudah harus dihentikan. Bahkan kemarin juga beberapa komponen masyarakat yang melakukan aksi terkait masalah itu, meminta sampai dengan tuntutannya bahwa Trans ini harus ditutup. Nah ini kan bicara apa lagi ya, kita bicara aspek hukumnya. Nah, mungkin saja, tapi saya tidak tahu kalau dari KPI Pusat sendiri apakah memang dari pihak Trans7 sendiri sudah pernah diberikan sanksi seperti itu. Kan kalau di aturan di KPI sendiri itu ada tingkatan-tingkatannya, mulai dari sanksi ringan, sanksi tertulis dan sebagainya, tingkatan-tingkatan. Nah, ya hukuman tertingginya adalah itu, bahwa memberhentikan tayangan tersebut. Ya, itu mungkin kalau dari kami, tapi kalau menurut beberapa menghargai perasaan masyarakat sendiri ya, yang memang terluka, apalagi dari pihak pesantren yang terkait masalah itu,
itu mungkin kami tidak bisa bicara banyak, itu kan mungkin pembicaraan di level pusat ya. Kalau kami di KPD Sulteng sendiri, pihak Trans 7 sebelum kami berkomunikasi dengan KPI pusat kemarin, mereka juga sudah memasukkan surat di sini menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh pihak Trans 7. Misalnya salah satunya adalah memberikan tayangan, kemudian dari manajemen Trans 7 sendiri sudah datang ke pesantren Iqbal tersebut untuk meminta maaf. Nah itu yang kami tahu. Tapi kalau terkait masalah permintaan masyarakat lainnya itu kan sudah bukan wewenang kami, sampai dengan menutup dan sebagainya. Kan kita bicara aspek hukum. Dan kalau kita di KPI bukan hak kami untuk menutup, tapi kita berbicara terkait masalah siaran ini. Berarti Pak, mengenai surat tadi yang sudah dikirimkan dari pihak Trans 7 untuk KPD Sulteng, berarti isi suratnya itu yang seperti kayak Bapak bilang tadi. Nah, untuk surat sendiri itu Pak, apakah Trans 7 ini mengirimkan surat itu ke seluruh KPD di Indonesia ini Pak? Kalau itu saya tidak tahu persis, tidak paham persis, tapi sepertinya seperti itu karena mungkin itu perintah dari kantor pusat ya, manajemen sendiri untuk memberitahukan kan kepada KPI seluruh Indonesia bahwa langkah-langkah apa yang telah diambil. Karena di Jakarta sendiri, KPI pusat sendiri itu kan semenjak kejadian tersebut beberapa elemen masyarakat datang untuk mendatang aksi ya, menyampaikan aspirasi mereka terhadap kekisruhan ini. Nah, itu yang kemudian mungkin bahkan di beberapa KPI di daerah lain juga itu ada beberapa elemen masyarakat yang datang untuk menyampaikan aspirasi mereka. Kalau saya melihat bahwa sepertinya seperti itu, bahwa dari pihak Trans 7, manajemen Trans 7 datang menyurati KPI daerah menyampaikan apa yang sudah mereka lakukan terhadap hal ini. Ya, tadi kelupaan Pak pertanyaannya. Kalau melihat dari undang-undang penyiaran ini Pak, apakah ada pasal yang relevan untuk merujuk pada kasus ini Pak? Kira-kira kalau boleh tahu Pak? Ya, kalau dari undang-undang penyiaran kan itu kita bicara tentang secara umum ya. Kemudian turunannya itu yang ada di P3SPS kalau bicara secara teknis. Nah, kalau melihat di runut seperti itu bahwa memang ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penayangan tersebut, seperti saya katakan tadi bahwa tayangan tersebut misalnya tidak memperhatikan nilai-nilai budaya, nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat, kemudian juga terkait misalnya framing terhadap pesantren di Indonesia yang dianggap itu sudah mewakili pesantren. Nah, aturan-aturan seperti itu yang kemudian memang secara teknis sudah ada dibahas, sudah ada dituliskan dalam P3SPS. Ya. Apakah nanti itu Pak, lembaga penyiaran ini ketika setiap tahun ada evaluasi dari mereka ini Pak? Ya, kalau kami sendiri di KPD Sulteng setiap tahunnya itu ada. Ya, mungkin dalam waktu dekat ini kami akan melaksanakan evaluasi. Kalau di KPI pusat sendiri memang hampir tiap minggu mereka melakukan hal-hal seperti itu, bahkan tiap minggu mereka pleno yang kemudian mengundang lembaga penyiaran untuk datang menyampaikan klarifikasi terhadap tayangan mereka. Kita bisa lihat dari media sosial dia di KPI pusat seperti misalnya di KPI pusat kita setiap minggu misalnya ada permintaan dari lembaga penyiaran untuk datang menyampaikan klarifikasi terhadap misalnya apa yang telah mereka tayangkan. Kan ini juga perlu ada komunikasi seperti itu, karena mungkin saja penilaian dari KPI begini ternyata masuk dari lembaga penyiaran seperti itu yang lain, jadi perlu ada klarifikasi di sini. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana cara nanti ke depannya mengantisipasi agar tidak terjadinya seperti ini lagi Pak? Karena sekarang ini kan eranya era digital, era media sosial. Nah jadi beda kayak era-era sebelumnya yang masih terbatas orang bisa mengetahui informasi ini Pak. Nah jadi di era digital ini cepat sekali tersebar informasinya. Jadi orang-orang bisa tahu langsung tiba-tiba viral. Nah itu yang menjadi masalah pada saat ini. Jadi mungkin dari Pak bagaimana mengantisipasi lembaga penyiaran ini supaya
kedepannya tidak membuat kesalahan yang sama, apalagi berbicara tentang pesantren ini, Pak. Ya, seperti saya katakan di awal tadi, saya tidak terlanjur. Sebenarnya panjang kalau kita menjelaskan ini, bahwa yang penting itu adalah ketika dalam melaksanakan kerja-kerja jurnalistik dalam lembaga penyiaran, memang perlunya kehati-hatian dalam memframing suatu tayangan. Jangan sampai misalnya satu tayangan tersebut sudah dianggap mewakili semua instansi lembaga yang di framing tersebut. Nah, yang kedua, perlunya penayangan itu juga memperhatikan dampak sosial. Ketika misalnya pasca penayangan, apa dampak sosialnya buat masyarakat? Kan kita selama ini percaya dan tahu bahwa lembaga penyiaran ini kan membantu sebenarnya pemerintah, membantu bagaimana memberikan edukasi terhadap masyarakat melalui lembaga penyiaran tersebut. Nah, ini yang kemudian saya katakan tadi, perlunya memang teman-teman di lembaga penyiaran yang mungkin kita sama-sama belajar juga, bahwa dalam menyampaikan sesuatu itu kaidah-kaidah jurnalistik itu tetap mereka perhatikan, dengan misalnya tetap memperhatikan dalam tanda kutip situasi yang apa yang akan mereka angkat, bagaimana kondisi psikologisnya ketika misalnya tayangan tersebut nanti telah tayang di TV. Nah, yang kemudian tidak menghasilkan riak-riak, bahkan itu tayangan tersebut bisa memberikan edukasi sebenarnya. Itu mungkin yang secara sederhana. Tapi kalau bicara luas sih mungkin tidak cukup waktu kita. Yang pada intinya seperti itu, bahwa tetap memperhatikan etika jurnalistik ketika melakukan tayangan, kemudian bisa difikirkan, bisa disaring duluan apa yang menjadi dampak sosial yang terjadi di masyarakat. Itu sih sebenarnya kalau bisa. Pak, dari kasus Trans ini, Pak, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kasus ini, Pak? Baik untuk media itu sendiri maupun pesantren ini, Pak. Apa yang kita bisa ambil ya? Seperti tadi saya kembali ke jawaban tadi, bahwa sebenarnya perlunya kehati-hatian dari teman-teman lembaga penyiaran ketika dalam membuat suatu tayangan. Tetap memperhatikan etika jurnalistik, kemudian hati-hati dalam memframing, kemudian tetap dipikirkan apa dampak sosialnya, kemudian apa dampak psikologisnya terhadap masyarakat, terhadap hasil yang mereka produksi dari rumah produksi, meskipun mereka bekerja sama dengan rumah produksi ya. Nah, kemudian juga bahwa dari hasil tayangan mereka itu kira-kira apa ya, itu mendidik tidak buat masyarakat, sehingga nantinya hasil dari yang mereka tayangkan di TV itu bisa masyarakat bisa mendapatkan sebenarnya apa yang dampak positifnya, bukan ketika menayangkan suatu tayangan malah terjadi keributan. Itu yang tidak inginkan sebenarnya, bahwa lembaga penyiaran ini kan kita percaya bahwa mereka tetap berpegang teguh pada ketiga spesies, menjadikan lembaga penyiaran ini sebagai salah satunya adalah wadah edukasi buat masyarakat. Mungkin hanya itu saja, Pak, podcast pada pagi hari ini. Sangat luar biasa sekali para penonton, banyak hal yang bisa kita dapatkan dari jawaban dari Pak Andi tadi, dari obrolan hari ini, bahwa media dan pesantren sebenarnya punya misi yang sama sebenarnya, Pak, mencerdaskan dan membangun akhlak masyarakat. Tapi cara dan bahasanya saja harus selaras supaya tidak menimbulkan salah tafsir bagi salah satu pihak. Mungkin terakhir, Pak, mungkin Pak Andi mungkin ada pesan sedikit untuk para penonton kita, pesan mengenai pembahasan ini atau di luar dari pembahasan ini, Pak. Ya, kalau terkait masalah pembahasan ini kan meskipun waktu tadi cuma sedikit, itu kita sudah kupas ya apa yang menjadi intisari pembahasan kita. Kalau untuk secara umum sih saya berpesan bahwa kepada para penonton podcast kali ini, mari kita tetap percaya kepada tayangan televisi, karena tayangan televisi ini merupakan salah satu tayangan yang kita percaya bahwa itu adalah anti hoax. Kenapa? Karena seperti kita diskusikan tadi, bahwa dalam penayangan televisi suatu tayangan terhasil produksi dari teman-teman jurnalis TV
itu sudah melalui beberapa penyaringan sebelum mereka tayang sebenarnya. Meskipun misalnya tetap juga ada yang lolos misalnya tidak memenuhi kaidah jurnalistik, mari kita tetap kembali untuk menonton TV karena saya secara pribadi, teman-teman KPID pribadi mengatakan bahwa tayangan tersebut adalah yang itu harus konsumen TV. Para penonton, pesan dari Ketua Komisioner KPID Sulteng untuk podcast pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan dan waktunya untuk bisa berbincang-bincang pada pagi hari ini. Semoga pembicaraan ini bisa membuka wawasan baru lagi Pak bagi penonton kita semua dan juga saya sendiri sebagai host. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap santun dalam berpendapat dan tetap niat dan tetap hormat dalam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.